Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh mempertemukan kita lagi lewat video renungan firman Tuhan pada hari Minggu yang saya percaya memberkati kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa boleh membawa kami ada lagi di hari yang bersuka cita ini, hari Minggu di mana kami akan mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami percaya secara fisik kami tidak bertemu, tapi kami percaya dengan Roh Kudus-Mu kami boleh dipertemukan oleh kuasa-Mu dan memberkati kami lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar Engkau yang berbicara bagi kami, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita semua, saya ambil dalam Bilangan pasalnya yang ke-13. Kita Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat 25 sampai ayat 30. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat 30. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di gunung. Orang Kanan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini yang kita baca adalah merupakan sebuah peristiwa menjelang bangsa Israel itu akan masuk ke tanah perjanjian. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum mereka akan masuk ke tanah perjanjian, Musa menyuruh beberapa orang, atau tepatnya 12 orang, untuk mengintai. 12 orang ini mewakili 12 suku dari bangsa Israel. Dan Tuhan menyuruh, atau lewat Musa menyuruh bangsa ini atau 12 orang ini untuk mengintai, ya, untuk melihat bagaimana kondisi atau bagaimana situasi yang ada di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, 12 orang ini sama-sama masuk ke tanah Kanaan sebagai pengintai. Dan ke-12 orang ini ikut melihat bagaimana kondisi sebenarnya, situasi yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu. Dan Alkitab mencatat ke-12 orang ini, ya, setelah beberapa waktu mereka melihat di sana, pulanglah mereka. Mereka kembali, dan kemudian Alkitab mencatat mereka membawa hasil apa yang mereka peroleh, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan, hasil pengintaian mereka. Sekaligus mereka juga membawa hasil bumi yang ada di Kanaan. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ayat 25 itu berbicara tentang objek, ya. Mereka menghadapi satu objek yang sama. 12 orang ini mengintai tempat yang sama. Saudara lihat, perhatikan baik-baik dari situasi ini. Karena dari dasar inilah kita akan mulai membahas kebenaran firman Tuhan. Mereka mengintai, mereka melihat objek yang sama. Jadi tidak berbeda tempat. 12 orang ini tidak datang di tempat yang tidak sama. Tapi semuanya ke-12 orang ini itu mengintai tempat yang sama. Nah,
ayat 26 sampai 29, mereka ke-12 orang ini menceritakan, ya, menceritakan fakta yang sama, situasi yang sama, kondisi yang sama, yang Alkitab katakan yang dilihat langsung oleh 12 pengintai ini. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat fakta yang ada pada waktu itu dicatat Alkitab dalam pasal 13 ayat 26 sampai 29. Dikatakan begini. Faktanya adalah di sana itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Kemudian kedua, faktanya adalah bangsa yang ada pada waktu itu adalah bangsa yang kuat, ya. Kotanya berkubu dan besar. Kemudian ada keturunan Enak. Keturunan Enak ini adalah keturunan raksasa, ya, di mana kita tahu, saudara baca dalam Samuel, di sana menceritakan tentang peristiwa Goliat. Nah, Goliat ini adalah keturunan Enak. Kemudian ada orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan orang Kanaan, yang adalah merupakan penduduk asli dari tanah yang mereka akan tuju, yang akan mereka masuk. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka juga pertama objek mereka mengintai, tempat mereka mengintai itu sama, tidak berbeda. Kemudian mereka melihat fakta yang sama, ya, situasi yang sama, keadaan yang sama, yang mereka lihat tidak berbeda. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi apa yang dilihat oleh Yosua dan kemudian Kaleb dan ke-10 teman yang lain itu sama. Mereka melihat susu dan madu yang berlimpah. Mereka melihat bangsa yang kuat. Mereka melihat keturunan Enak. Mereka melihat suku-suku asli orang Kanaan. Sama. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi yang menjadi berbeda adalah, saya mau katakan di sini, ayat 30 sampai 32. Masalah yang sama mereka lihat, tempat yang sama mereka lihat, situasi yang sama mereka melihat, tapi cara memandang masalah inilah yang berbeda. Saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari ini seluruh dunia diperhadapkan dengan masalah yang sama. Hari-hari ini saudara dan saya berada pada situasi yang sama, masalah yang sama. Pertama, penyakit corona. Kedua, kesulitan ekonomi. Dan yang ketiga, ketakutan. Saudaraku dikasih Tuhan, masalah yang sama yang dilihat oleh orang Israel, oleh para pengintai pada waktu itu, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi pada ayat ke-30 sampai 32, mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Cara memandang masalah yang tidak sama. Terjadi dualisme, ya, terjadi dua sudut pandang yang berbeda dalam melihat masalah itu. Yang pertama, Alkitab mencatat ayat yang ke-30, ya. Kaleb dengan yakin berkata bahwa negeri yang Tuhan sudah janjikan itu akan direbut dan bangsa Israel akan mengalami kemenangan. Kaleb dan Yosua memandang persoalan itu dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang janji Tuhan. Dari sudut pandang kemenangan. Sehingga dengan yakin, dengan iman, dengan positif, kata-kata positif dia katakan, mereka pasti menang. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Firman Allah, janji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sedangkan ada sudut pandang yang berbeda lain, atau yang sudut pandang yang tidak sama dengan Yosua dan Kaleb. Apa itu? Di sana dikatakan 10 pengintai yang lain berkata begini. Pengintai yang lain itu mereka ketakutan. Mereka sampai berkata, ya, bangsa yang di sana itu terlalu kuat. Tidak bisa mereka lawakan, tidak bisa mereka kalahkan, tidak bisa mereka lawan. Saya baca ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari kita. Saudaraku dikasih Tuhan, di sini ada dua pandangan yang berbeda. Masalah yang sama, tapi dua pendapat. Dua pendapat yang berbeda. Masalahnya sama.
Sama-sama akan masuk ke tanah Kanan, sama-sama menghadapi bangsa Enak, sama-sama menghadapi suku-suku asli orang Kanaan. Tapi menjadi berbeda sikap menyikapi persoalan. Saudara, ini yang berkali-kali saya katakan kepada jemaat Tuhan. Kadang-kadang kita terfokus kepada masalah tanpa kita sadar, cara kita menyikapi masalah itulah sebenarnya solusi dari semua apa yang kita hadapi hari-hari ini. Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Tapi yang menjadi berbeda adalah cara kita menyikapi persoalan itu. Ada orang menyikapi masalah sekarang dengan ketakutan. Ada orang menyikapi masalah sekarang dengan kekhawatiran. Ada orang menghadapi masalah sekarang dengan sepertinya putus asa. Ketakutan yang berlebihan. Bahkan banyak orang yang akhirnya bunuh diri hanya karena situasi sekarang. Tapi saya percaya, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, bukan masalah yang menjadi fokus perhatian kita. Tapi bagaimana sikap kita, cara kita bersikap, ya, sudut pandang kita dalam menghadapi persoalan yang terjadi saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudut pandang ini akan menentukan bagaimana sikap kita selanjutnya. Sudut pandang, cara kita memandang persoalan itu akan menentukan apa yang akan kita, tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau cara memandang persoalan itu dari sudut pandang negatif, maka saya percaya kita akan diliputi dengan ketakutan, kita akan diliputi dengan kekhawatiran, kita akan diliputi dengan kecemasan, kita akan mengalami putus asa. Kenapa? Karena ketika kita melihat masalah itu sebagai sebuah malapetaka dalam kehidupan kita. Bagi ke-10 pengintai orang Kanaan, ya, tanah perjanjian itu adalah malapetaka buat mereka. Sehingga mereka berkata, kita tidak mampu untuk menghadapi. Kita tidak sanggup untuk menghadapi persoalan ini. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Yosua dan Kaleb, mereka mempunyai sudut pandang yang tidak sama dengan 10 orang ini. 10 orang ini berkata bahwa mereka tidak mampu. Tapi Yosua atau Kaleb dengan jelas berkata bahwa kita pasti menang. Kita harus maju sebab kita pasti akan alami kemenangan. Sudah menang? Belum. Sudah menang menghadapi orang Kanaan? Belum sama sekali. Tapi optimis, keyakinan bahwa masalah yang dihadapi hari-hari ini adalah masalah yang tidak akan pernah, saudara, atau maksud saya, masalah yang saudara alami hari ini adalah masalah yang tidak akan pernah bisa mengalahkan iman kita. Masalah yang kita alami sekarang ini tidak akan tidak akan pernah membuat kita takut. Masalah yang kita alami sekarang tidak akan membuat kita cemas. Masalah yang kita alami hari ini tidak akan membuat kita putus asa. Justru kita bisa melihat di balik masalah besar ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingin menegaskan, saudara-saudara, ke-12 pengintai ini datang di situasi yang sama. Mereka melihat kenyataan yang sama, fakta yang sama, mengalami situasi yang sama. Tapi cara memandang persoalan itulah yang akan menentukan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ke-10 orang ini setelah mereka menyampaikan berita itu kepada bangsa Israel, dalam ayatnya pasal 14 ayat 1 dan 10, respon dari apa yang disampaikan oleh ke-10 orang ini itu telah memberi pengaruh buruk kepada seluruh bangsa Israel. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus hati-hati dan seringkali kita harus berhati-hati dalam meresponi setiap persoalan. Ya, sangat berhati-hati. Kita harus memiliki kepekaan. Ya, kita harus lebih berhati-hati. Ya, harus ukur dari kebenaran firman Tuhan cara merespon masalah ini. Sebab lihat, ketika 10 pengintai ini menyampaikan hal negatif kepada bangsa Israel,
Kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 14 ayat 10 ayat 1 sampai 10, maka di sana dicatat bersungut-sungutlah orang Israel. Mereka mulai berontak kepada Israel, kepada Allah maksud saya. Bersungut dan berontak orang Israel kepada Tuhan. Kenapa? Karena berita yang disampaikan, masalah yang disampaikan, itu telah mempengaruhi pola pikir dari orang Israel, dan akhirnya mereka salah dalam bertindak. Saudara, pelajaran besar yang kita harus ambil dari firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, mari, penting sekali kita menjaga sikap kita, menjaga respon kita terhadap masalah yang terjadi hari-hari ini. Saudara, masalah sama, tapi yang menentukan apakah kita akan menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang terjadi hari-hari ini adalah cara kita menyikapi. Saudara lihat, ya, dalam pasal 14 Bilangan di sana dikatakan seluruh bangsa Israel itu bersungut-sungut, bahkan memberontak kepada Tuhan. Dan ini yang akhirnya Alkitab katakan membuat Tuhan marah. Tuhan marah. Kenapa? Karena kita tahu Kanaan itu adalah tanah perjanjian Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. 2 Timotius katakan, Tuhan tidak pernah ingkar. 2 Petrus katakan, Tuhan tidak pernah ingkar dan tidak pernah lalai. Tapi seringkali kita tidak sabar dengan janji Tuhan. Kita seringkali tidak sabar dengan cara Tuhan bekerja. Kita seringkali tidak sabar dengan bagaimana Tuhan akan mendidik hidup kita. Sehingga kita mulai komplain, kita mulai marah, kita mulai tidak taat kepada Tuhan, kita mulai tidak setia kepada Tuhan, kita mulai hidup dalam ketakutan, kita mulai hidup dalam kecemasan, kita mulai hidup dalam kebimbangan. Saudaraku dikasih Tuhan, padahal kita tahu bersama firman Tuhan sudah menjawab lewat cerita ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita pada siang hari ini, pada saat ini, bahwa di tengah-tengah persungutan yang dilakukan oleh bangsa Israel, Yosua dan Kaleb tetap percaya janji Allah. Ini poin penting dalam menghadapi situasi ini, dalam menghadapi kondisi sekarang. Saya ingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada, kepada kita semua, jangan pernah bergeser dari iman kita. Jangan pernah bergeser dari pengharapan yang selama ini telah kita imani dan kita yakini, bahwa ketika Tuhan berjanji, waktunya Tuhan, Dia akan menepati semua janjinya. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Ayat 6-9 dikatakan, mereka bilang, ya jangan sampai kita berontak. Saya baca kepada Bapak Ibu Saudara, 14 ayat 6-9. Begini, demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, saudaraku diingat baik, lihat perhatikan ini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara lihat, ini kunci dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan hari-hari ini. Yosua dan Kaleb memberikan pelajaran yang besar. Di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah adalah merupakan jawaban bagi segala persoalan dan pergumulan kita. Ini adalah jawaban bagi setiap tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mau ajak kepada kita semua hari ini, di hari yang berbahagia ini, mari, sekalipun situasi sulit sementara kita alami, jangan pernah mundur iman kita. Tetap percaya, tetap yakin bahwa janji Tuhan itu tetap berlaku bagi saudara dan saya. Janji Tuhan, ketika Dia sudah berjanji Dia pelihara kita, saya yakin Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Ini yang dilakukan oleh
Yosua dan Kaleb. Mereka tetap dalam janjinya, dalam janji Tuhan. Mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan kalau saudara baca nanti pada ayat selanjutnya, ayat 21 dan 23, 10 orang ini dan semua orang Israel yang tidak percaya kepada janji Allah terima hukuman. Mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi ayat 30, Yosua dan Kaleb terima janji Tuhan. Kemenangan mereka alami, mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka menikmati apa yang mereka sudah lihat. Apa yang mereka telah intai, mereka nikmati. Kenapa? Karena mereka menghadapi persoalan itu dengan sikap yang berbeda dengan bangsa Israel yang lainnya, dengan ke-10 pengintai yang lain. Masalah boleh sama, tetapi sikap dalam kita menghadapi persoalan itu yang akan menentukan hasil yang kita akan capai di hari yang kemudian. Sekali lagi, masalah boleh sama, persoalan sama, tantangan pergumulan sama, tapi sikap, cara kita bersikap, cara kita memandang, bahkan cara kita menyikapi persoalan itu akan menentukan bagaimana akhir, bagaimana mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian akhir dari firman Tuhan, saya ingin mau tegaskan dan ingatkan kepada kita. Situasi boleh sulit, tapi jangan pernah goyah imanmu di hadapan Tuhan. Justru dengan kondisi yang sekarang, perkuat imanmu, perkokoh iman kita, tambah iman kita. Semakin yakin kita, semakin percaya bahwa semua yang terjadi hari-hari ini diizinkan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, kita akan alami mujizat. Asal kita bertahan, asal kita tetap kuat, asal kita tetap kokoh, dan asal kita tetap percaya sungguh kepada janji Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini memberkati kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, jadi seperti Yosua, walaupun di tengah-tengah persoalan, mereka tetap memandang ada kemenangan di balik persoalan. Ada kemenangan di balik tantangan. Ada kemenangan di balik masalah. Ada kemenangan di balik mujizat. Ada kemenangan di balik musibah yang dialami, bukan mujizat. Ada kemenangan di balik persoalan yang dihadapi. Ada kemenangan di balik setiap tantangan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saudara dengar pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Dan doa saya, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Dan firman-Mu mengingatkan supaya kami lebih kuat lagi. Tetap teguh iman kami. Tetap berpengharapan kepada Engkau. Karena kami percaya masalah yang terjadi tidak akan membuat iman kami goyah. Justru dengan masalah ini kami semakin memandang jauh ke depan. Di balik persoalan yang kami alami, ada kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sudah dengar pagi hari ini saat ini memberkati Bapak Ibu Saudara, dan tetap doa saya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya, dan kita percaya, kita yakin kekuatan Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan berkati dan Immanuel, puji Tuhan.